saya hormati dosen pemuji 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Alfia Zalfafurul Aini dengan NIM 2106015. Saya dari Prodi PGSD 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dalam skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Make-and-Match berbantuan media e-flashcard terhadap kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi ideal, kondisi nyata, dan solusi. Kondisi idealnya yaitu bahasa Indonesia adalah salah satu lembaga formal yaitu sekolah dasar agar kemampuan berbahasa Indonesia peserta didik semakin baik. Kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia di dalamnya dijelaskan bahwa kemampuan berbahasa memiliki peran utama dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Proses pembelajaran bahasa Indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Lalu kondisi nyatanya, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan membaca permulaan siswa di sekolah SDN Citerep Mandiri 3 masih rendah. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam membaca kata, kalimat sederhana, dan huruf. Solusinya yaitu dibutuhkan penerapan mode pembelajaran yang mampu membangkitkan minat siswa dalam menulis, membaca, dan berbicara. Salah satunya adalah model make-and-match dengan berbantuan media e-flashcard. Model ini untuk mengatasi rendahnya kemampuan membaca permulaan. Model ini adalah model yang menggunakan media kartu yang dipasangkan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang benar atau gambar dengan. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah peningkatan kemampuan membaca permulaan sesudah menggunakan mode pembelajaran make-and-match dengan bantuan media e-flashcard pada pembelajaran siswa kelas 1 sekolah dasar lebih baik daripada sebelum menggunakan model make-and-match berbantuan e-flashcard? Lalu yang kedua, bagaimana implementasi pembelajaran menggunakan mode pembelajaran make-and-match dengan bantuan media e-flashcard untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar? Lalu yang terakhir, bagaimana kendala kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar dengan menggunakan model make-and-match dengan berbantuan media e-flashcard? Lalu tujuan penelitian yang pertama yaitu peningkatan kemampuan membaca permulaan sesudah menggunakan model pembelajaran make-and-match dengan bantuan media flashcard pada pembelajaran siswa kelas 1 sekolah dasar lebih baik daripada sebelum menggunakan model make-and-match berbantuan flashcard. Yang kedua, implementasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran make-and-match dengan bantuan media flashcard untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Lalu yang ketiga, kendala kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar dengan menggunakan model make-and-match dengan bantuan media e-flashcard. Lalu subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 sekolah dasar yang berjumlah 15 siswa yang berlokasi di Kota Cimahi. Subjek penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik siswa yang belum sepenuhnya terampil dalam membaca. Lalu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini dilakukan dengan tes dan non-tes. Untuk tes kita menggunakan pre-test dan post-test. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan pre-test terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan setelah pembelajaran menggunakan model make-and-match, saya melakukan post-test. Lalu setelah itu saya memberikan angket kepada siswa yang berisi
yaitu wawancara siswa. Kemudian yang terakhir yaitu wawancara kepada siswa. Lalu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, meliputi outcomes dan proses yang menggabungkan hasil data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan media flashcard untuk meningkatkan keterampilan membaca pada siswa sekolah dasar kelas 1. Adapun desain yang digunakan adalah the explanatory sequential. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil output uji normalitas Shapiro-Wilk dikarenakan siswanya kurang dari 50, jadi di sini saya mengambil yang Shapiro-Wilk. Diperoleh nilai signifikan pada pretest sebesar 0,166 dan diperoleh nilai signifikansi pada posttest sebesar 0,006. Karena pada pengambilan keputusan data berdistribusi normal adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 pada kedua data pretest dan posttest. Sedangkan pada hasil uji normalitas dari penelitian ini, data pretest memenuhi syarat tersebut, sementara data posttest tidak memenuhi syarat tersebut. Karena kedua data harus berdistribusi normal, sementara nilai pretest tidak berdistribusi normal, maka dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka dilakukanlah uji Wilcoxon. Negative rank atau selisih negatif antara kemampuan membaca permulaan untuk pretest dan posttest terdapat satu data negatif. Artinya tidak terdapat siswa mengalami penurunan kemampuan membaca permulaan dengan jumlah mean rank atau rata tersebut sebesar 0,0 serta jumlah ranking negatif atau sums of rank sebesar 0,00. Kemudian positive rank atau selisih positif antara kemampuan membaca permulaan untuk pretest posttest terdapat 14 data positif. Artinya 14 siswa mengalami peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan jumlah mean rank atau rata sebesar 7,50 serta jumlah ranking positif atau sums of rank sebesar 105,00. Terakhir adalah Thayes. Thayes adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Terdapat satu data Thayes. Artinya terdapat satu siswa memiliki kesamaan nilai pretest dan posttest. Berdasarkan hasil wawancara siswa, terdapat beberapa siswa yang senang dalam belajar saat menggunakan model make-a-match berbantuan media flashcard. Berdasarkan hasil angket respon siswa, terdapat beberapa siswa yang sudah bisa membaca huruf, kata, kalimat sederhana, dan juga intonasi saat membaca. Sintaks model make-a-match ini, yang pertama, tahap menggali informasi, yaitu guru menjelaskan materi dan menstimulus siswa untuk menggali informasi pada materi. Yang kedua, tahap mengelompokkan peserta didik. Kemudian, pada tahap ini, guru akan membagikan kartu make-a-match kepada siswa. Lalu, pada tahap ini, guru memberikan kartu make-a-match kepada siswa sesuai bangkunya. Satu kartu terdapat 2 siswa. Kemudian
itu mencocokkan jawaban. Kemudian guru memerintah siswa, lalu guru meminta siswa untuk mencari jawaban atau pernyataan dari kartu yang mereka dapat. Lalu tahap mempresentasikan. Setelah siswa mendapat pasangan dari kartu yang telah dibagikan, siswa tersebut akan terbagi menjadi kelompok sebesar 4 orang yang terdiri dari 4 orang atau lebih, lalu akan mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Lalu setelah itu yang kelima yaitu tahap evaluasi. Guru dan siswa mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan hari itu. Yang pertama, adanya peningkatan ketuntasan yang diperoleh siswa dalam membaca permulaan, di mana dalam uji Wilcoxon terdapat 14 dari 15 siswa mengalami peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan min rank 7,50 dan sub of rank sebesar 105,00. Setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make-A-Match berbantuan media e-flashcard kepada siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, implementasi penerapan model Make-A-Match berbantuan media e-flashcard terhadap kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Memperhatikan tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah atau sintaks dari model Make-A-Match. Berjalan dengan baik karena terjadinya peningkatan proses pembelajaran siswa di kelas pada setiap pertemuan, sehingga mempengaruhi kemampuan membaca permulaan siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang terakhir, kendala yang dihadapi oleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Make-A-Match berbantuan media e-flashcard terhadap kemampuan membaca permulaan siswa SD yaitu pemahaman baca yang belum tuntas, fokus belajar yang rendah, dan gaya belajar yang berbeda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.